Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menampilkan pembuktian dari fungsi bijektif, injektif, dan surjektif. Nah, di sini kami akan membahas 4 poin. Yang pertama yaitu definisi fungsi, yang kedua contoh fungsi dan bukan fungsi, yang ketiga jenis-jenis fungsi dan contohnya, dan yang terakhir ada soal pembuktian. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi fungsi. Dipunyai himpunan A dan B, suatu fungsi f dari himpunan A ke B merupakan pasangan terurut f subset A cross B sehingga definisi yang pertama untuk setiap x elemen A ada y elemen B sehingga xy elemen f. Definisi yang kedua, x y elemen f dan xz elemen f maka y sama dengan z. Untuk selanjutnya akan dibahas manakah yang merupakan fungsi. Yang pertama, f dari R ke R yang dirumuskan dengan fx sama dengan 3x. Yang kedua ada h R ke R yang dirumuskan dengan x kuadrat min y kuadrat sama dengan 1. Untuk cara mudahnya kita dapat melihat dari gambar grafik. Nah, berikut adalah gambar grafik fx sama dengan 3x. Kita buat permisalan ya, misalkan sebuah sumbu X ini merupakan sebuah garis horizontal. Nah, di mana dia memotong grafik di satu titik, sehingga fx sama dengan 3x itu merupakan sebuah fungsi. Nah, yang kedua, kita perhatikan grafik x kuadrat min y kuadrat sama dengan 1. Nah, kita perumpamakan lagi sebuah garis horizontal ini adalah sumbu X ya. Jadi, kita lihat sumbu X ini memotong grafik x kuadrat min y kuadrat sama dengan 1 di lebih dari satu titik, sehingga dia bukan merupakan sebuah fungsi. Begitu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana kita menentukan suatu fungsi atau bukan fungsi dengan melihat dari grafiknya. Kemudian kita akan mencoba dengan cara berikut ini. Pembahasan yang pertama yaitu f dari R ke R, fx sama dengan 3x. Grafiknya tersaji pada gambar. Nah, caranya yang pertama, x elemen R, 3 elemen R, 3x elemen R. Ambil sebarang 3x elemen R. Jelas 3x sama dengan fx. Pilih y sama dengan 3x. Jelas y sama dengan fx. Jadi, untuk setiap 3x elemen R kiri, ada y elemen R kanan, sehingga 3x, y elemen f. Selanjutnya, ambil sebarang A, B elemen R, A sama dengan B. Jelas, FA sama dengan 3A sama dengan 3B sama dengan FB. Jadi, untuk setiap A, B elemen R, A sama dengan B, FA sama dengan FB. Jadi, F merupakan suatu fungsi. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu H pemetaan dari R ke R, x kuadrat min y kuadrat sama dengan 1. Kita sudah melihat dari grafik bahwa x kuadrat min y kuadrat sama dengan 1 bukan merupakan suatu fungsi. Nah, kita akan mengecek dengan cara berikut ini. Yang pertama yaitu memilih x sama dengan 2. Jelas x kuadrat min y kuadrat sama dengan 1. Definisi. Substitusikan x dengan 2 menjadi 2 kuadrat min y kuadrat sama dengan 1. 4 min y kuadrat sama dengan 1, kemudian kedua ruas dikurang dengan 4 menghasilkan min y kuadrat sama dengan 1 min 4. Min y kuadrat sama dengan min 3. Kemudian kedua ruas dikalikan dengan min 1, menjadi y kuadrat sama dengan 3. Nah, y kuadrat sama dengan 3 menjadi y sama dengan plus minus akar 3, yang artinya y sama dengan akar 3 atau y sama dengan min akar 3. Ini berarti untuk setiap A, B elemen R, A sama dengan B, HA tidak sama dengan HB. Jadi, H bukan merupakan suatu fungsi. Selanjutnya akan dijelaskan jenis-jenis fungsi. Di sini kami akan menjelaskan 3 jenis fungsi, yaitu fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Yang pertama adalah fungsi injektif. Fungsi f dikatakan satu-satu atau injektif untuk setiap dua unsur beda di A mempunyai peta yang beda. Definisi ini dapat disajikan secara formal sebagai berikut. Untuk setiap x1, x2 elemen A, x1 tidak sama dengan x2, fx tidak sama dengan fx2, atau untuk setiap x1, x2 anggota A, fx1 sama dengan fx2,
maka X1 sama dengan X2. Yang kedua adalah fungsi surjektif. Dipunyai fungsi f dari A ke B. Fungsi f dikatakan pada surjektif jika Rf sama dengan B. Definisi ini dapat disajikan secara formal sebagai berikut. Untuk setiap X elemen B ada Y elemen A sehingga Fy sama dengan X. Dan yang ketiga adalah fungsi bijektif. Fungsi f dikatakan bijektif apabila fungsi f merupakan fungsi injektif dan sekaligus fungsi surjektif. Nah, di sini selanjutnya diberikan fungsi H yang memetakan R ke R yang didefinisikan dengan Hx sama dengan X kuadrat min 1. Nah, di sini kita akan memeriksa fungsi tersebut merupakan fungsi injektif atau bukan. Nah, untuk cara gampangnya itu kita bisa melihat dari grafiknya. Nah, di sini sudah tersedia untuk grafik fungsi Hx sama dengan X kuadrat min 1. Dari grafik bisa kita lihat bahwa garis horizontal memotong gambar grafik di lebih dari satu titik. Jadi, fungsi Hx sama dengan X kuadrat min 1 bukan merupakan fungsi injektif. Nah, kita juga bisa memeriksa fungsi tersebut, apakah fungsi tersebut merupakan fungsi injektif atau bukan. Dengan cara kita memilih nilai X yang berbeda namun dengan nilai yang sama. Nah, di sini kita pilih nilai X1 sama dengan negatif 2 dan X2 sama dengan 2. Nah, untuk Hx1 sama dengan H negatif 2 sama dengan negatif 2 kuadrat min 1 sama dengan 3. Nah, sedangkan untuk Hx2 sama dengan H2 sama dengan 2 kuadrat min 1 sama dengan 3. Nah, jelas bahwa Hx1 sama dengan H negatif 2 sama dengan 3 sama dengan Hx2 sama dengan H2. Nah, jadi untuk setiap X1, X2 elemen R, X1 tidak sama dengan X2, Hx1 sama dengan Hx2. Jadi, H bukan merupakan fungsi injektif. Berikut akan disajikan soal berkaitan dengan fungsi bijektif. Dipunyai fungsi f dari R ke R yang didefinisikan fx sama dengan negatif x per 3 plus 1. Buktikan f bijektif. Untuk langkah penyelesaiannya sebagai berikut. A akan ditunjukkan bahwa f merupakan fungsi injektif. Berarti akan ditunjukkan untuk setiap x1, x2 elemen R, fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Ambil sebarang x1, x2 elemen R kiri, fx1 sama dengan fx2. Perhatikan bahwa fx1 sama dengan fx2. fx1 sama dengan fx2, maka negatif x1 per 3 ditambah 1 sama dengan negatif x2 per 3 ditambah 1 berdasarkan definisi. Nah, kedua ruas ditambah negatif 1 sehingga min x1 per 3 ditambah 1 ditambah dengan negatif 1 sama dengan negatif x2 per 3 ditambahkan 1 ditambahkan negatif 1. Sehingga menghasilkan negatif x1 per 3 sama dengan negatif x2 per 3. Kemudian kedua ruas dikalikan dengan negatif 3 sehingga menghasilkan x1 sama dengan x2. Jadi, kesimpulannya yaitu x1, x2 elemen R, fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Jadi, untuk setiap x1, x2 elemen R, fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Jadi, f merupakan fungsi injektif. Selanjutnya akan ditunjukkan f surjektif. Berarti akan ditunjukkan untuk setiap y elemen R kanan, ada x elemen R kiri, sehingga fx sama dengan y. Ambil sebarang y elemen R kanan. Nah, kita akan membuat buram atau ilustrasi, yaitu fx sama dengan y, negatif x per 3 plus 1 sama dengan y, kemudian kedua ruasnya kita kurangi dengan 1. Yaitu menghasilkan negatif x per 3 plus 1 dikurangi 1 sama dengan y min 1. Sehingga negatif x per 3 sama dengan y min 1. Sehingga negatif min 3 dikalikan dengan min x per 3 sama dengan negatif 3 dikalikan dengan y min 1. Itu dengan kedua ruasnya kita kalikan dengan min 3. Nah, menghasilkan x sama dengan negatif 3y plus 3. Y elemen R
3 elemen R, min 3Y elemen R, min 3Y plus 3 elemen R kanan. Pilih X sama dengan negatif 3Y plus 3 elemen R kiri. Perhatikan bahwa fx sama dengan min X per 3 plus 1 berdasarkan definisi fx. Menghasilkan fx sama dengan negatif min 3Y plus 3 per 3 ditambahkan 1. Kita substitusikan X dengan negatif 3Y plus 3. Menghasilkan fx sama dengan negatif Y plus 1 dijumlahkan dengan 1. Maka fx sama dengan Y. Jadi, untuk setiap Y elemen real kanan, ada X sama dengan negatif 3Y plus 3 elemen real kiri, sehingga fx sama dengan Y. Jadi, untuk setiap Y elemen R kanan, ada X elemen R kiri, sehingga fx sama dengan Y. Jadi, F surjektif. Nah, kesimpulannya, karena F injektif dan F surjektif, maka F bijektif. Jadi sudah terbukti bahwa fungsi f merupakan fungsi bijektif. Selanjutnya akan ditampilkan grafik fungsi fx sama dengan negatif x per 3 plus 1. Nah, grafiknya sebagai berikut. Nah, kita ambil garis horizontal di sini dan di sini. Dia memotong grafik di titik A dan di titik B. Sehingga kita bisa melihat bahwa fungsi fx sama dengan negatif x per 3 plus 1 itu merupakan fungsi yang bijektif karena dia merupakan fungsi yang injektif dan juga subjektif. Begitu. Sekian video dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.